Sahabat semua, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara budidaya begonia polkadot ya. Begonia polkadot atau juga disebut dengan begonia maculata adalah salah satu jenis begonia yang populer ya. Banyak dijual di toko tanaman hias, dijual online juga ya, dan banyak digemari ya. Begonia ini kalau dilihat dari jenisnya adalah salah satu jenis dari cane begonia, karena batangnya jika sahabat perhatikan memiliki buku-buku seperti batang tebu ya, dan bisa cukup tinggi ya, kira-kira sampai 50 cm tinggi batangnya. Apa yang khas dari begonia ini adalah pada daunnya ya. Jadi daunnya berbentuk seperti sayap ya. Jadi juga bisa kita sebut sebagai begonia sayap malaikat atau angel wing begonia ya. Karena bentuk daunnya seperti sayap memang ya. Nah, yang membuat dia disebut sebagai begonia polkadot adalah karena ada bintik-bintik warna terang atau putih pada daunnya ya. Jadi daun yang berbentuk sayap itu berwarna hijau, kemudian ada warna merah di bawahnya ya. Nah, begonia yang cantik ini sangat mudah dibudidayakan ya. Jadi dengan cara stek batang ya. Jadi sahabat semua, pada kesempatan ini saya akan bagi pengalaman saya dalam budidaya begonia ini. Jika dibandingkan dengan jenis begonia sayap malaikat yang lain, memang pertumbuhan dari begonia ini lebih lambat ya. Jadi butuh kesabaran lebih ya untuk menunggu perkembangannya ya. Jadi yang pertama dilakukan memilih bakal bibit. Jadi pilih batang yang cukup tua ya untuk bibit. Jadi batang yang sudah tinggi, kemudian cukup keras ya. Atau juga kita bisa pilih batang yang kurang sehat ya. Jadi sering sekali begonia jenis ini ada penyakit di bawahnya ya, sehingga dia kalau dibiarkan akan layu. Jadi daripada layu, sebaiknya kita potong untuk bibit, karena biasanya batang bagian atas masih sehat ya. Bisa sahabat lihat batang bagian bawahnya berwarna kehitaman, jadi kurang sehat ya. Jadi kita potong saja ya. Kemudian kita bisa tanam ulang nanti ya. Jadi potong batangnya ya. Sisakan beberapa senti aja dari media tanam ya. Kemudian kita kurangi jumlah daun ya. Atau bahkan dihilangkan semua juga tidak masalah ya. Kemudian kita potong batang yang panjang itu ya. Kira-kira jaraknya 2 buku ya. Atau ada 1 daun yang kita sisakan untuk masing-masing bakal bibit ya. Jadi dari 1 batang kita bisa dapat beberapa bakal bibit ya. Bisa dapat 3 sampai 4 ya. Dan ingat memotongnya dengan alat yang cukup tajam ya. Bisa pakai gunting yang tajam atau pisau yang tajam ya, untuk mengurangi kerusakan pada batang ya. Nah, kalau batangnya tanpa daun, ingat posisi pangkal dan ujungnya supaya tidak terbalik nanti untuk menanam di media tanam. Nah, inilah bibit yang bisa kita dapatkan dari 2 batang tadi ya. Kemudian siapkan media tanam untuk pembibitan. Bisa campuran sekam bakar dan tanah subur ya. Dan kita bisa pakai wadah-wadah bekas dari air mineral atau bisa juga pakai pot plastik ya. Kemudian kita lakukan penyiraman pada media tanam dan biarkan air turun agar nggak terlalu basah ya. Atau juga bisa pakai sprayer ya. Kemudian kita tanam bibit yang tadi sudah kita siapkan ya. Kira-kira sedalam 4-5 cm
ke dalam media tanam ya. Masukkan dengan hati-hati supaya tidak ada kerusakan pada kulit dari batang begonia yang kita tanam. Bisa juga kita buat lubang sebelumnya ya. Tapi kalau media tanam cukup gembur biasanya cukup mudah kita masukkan, dan pastikan cukup kokoh posisinya ya. Kemudian kita bisa pindahkan bibit yang sudah kita tanam ke tempat yang teduh ya, tempat yang mendapat cukup sinar matahari tapi bukan sinar matahari langsung ya. Dan ingat, selama pembibitan kita jaga kelembaban selain menjaga sinar matahari ya. Jadi kita cek terus kadar air ya. Begonia tidak menyukai air yang terlalu banyak ya. Jadi cara mengetahuinya adalah ketika media sudah sedikit kering, bagian atasnya kita lakukan penyiraman ya. Nah, pada perkembangannya setelah 2-3 minggu kita bisa melihat tunas-tunas baru pada batang begonia yang kita tanam ya. Ini adalah batang begonia yang ditanam tanpa daun ya. Bisa sahabat lihat sudah muncul hampir 3 daun ya. Ya, jadi udah banyak daunnya dan warnanya sudah bagus, sudah menunjukkan ada bintik-bintik ya, sehingga dia disebut sebagai begonia polka dot ya sahabat ya. Nah, yang kita tanam dengan daun, nah itu muncul daun baru, bisa sahabat lihat ya. Jadi daun yang sebelumnya ditanam yang sudah ada menjadi lebih besar ukurannya, lebih tua, kemudian muncul daun baru. Ini sahabat bisa lihat yang berwarna merah ini ya. Dan biasanya tingkat keberhasilannya tinggi ya, lebih dari 90% ya, kalau bibitnya kualitasnya bagus ya. Nah, ini juga ya contoh perkembangan dari begonia setelah kita tanam ya. Jadi sudah muncul daun-daun baru ya. Dan menunjukkan bentuk seperti sayap malaikat ya, atau angel wing. Nah, pada perkembangan berikutnya, kira-kira usia 2 bulan ya, jadi tanaman sudah cukup dewasa, bisa sahabat lihat ya, sudah ada daun yang rimbun ya, kemudian muncul juga tunas baru dari bawah ya, nanti akan berkembang menjadi batang yang baru, jadi nanti batangnya akan bertambah banyak ya, dan cukup rimbun ya. Kita udah lihat ada daun-daun yang sudah cukup tua ya. Dan bisa kita pindahkan ke pot yang lebih besar ya. Jadi demikianlah sahabat ya, informasi yang bisa saya bagi tentang cara budidaya dari begonia polka dot ya. Semoga ada manfaatnya ya. Selamat berkebun.